Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran geografi hari ini, kita masuk ke subbab tata ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Jadi perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Jadi perencanaan tata ruang adalah proses yang menentukan struktur ruang dan pola ruang. Rencana tata ruang dilakukan untuk perencanaan rinci dan perencanaan umum tata ruang. Rencana umum tata ruang adalah rencana yang disusun berdasarkan pendekatan tata ruang, berdasarkan pendekatan wilayah administratif, dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Sedangkan rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Jadi sebelum membuat rencana rinci itu ada perencanaan umum. Dari perencanaan umum itu menjadi acuan untuk pembuatan rencana rinci tata ruang. Penyusunan rinci dimaksud sebagai operasionalisasi dari rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan zonasi. Asas dan tujuan penata ruang berdasarkan asas 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penetapan tata ruang diselenggarakan berdasarkan asas 1. Keterpaduan. Keterpaduan ini adalah penataan ruang yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan sebagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, terus lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi antara pemerintah dan masyarakat harus adanya keterpaduan satu sama lain. Selanjutnya di sini ada keserasian. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah penataan ruang yang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang. Jadi antara struktur dan pola ruang harus rasi. Selanjutnya di sini ada keberlanjutan. Keberlanjutan dimaksud adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Jadi harus yang diperhatikan adalah kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selanjutnya keberdayaan guna dan keberhasilan guna. Selanjutnya ada keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud adalah penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Selanjutnya ada kebersamaan. Kebersamaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Di sini selanjutnya ada perlindungan kepentingan umum. Apa itu perlindungan kepentingan umum? Bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi jangan seolah-olah membangun kawasan atau membangun tata ruang itu berdasarkan kepentingan sepihak aja, tapi harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Selanjutnya di sini ada kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan adalah
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil. Gitu. Selanjutnya di sini ada akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi semua tata ruang, semua penataan ruang harus ada tanggung jawabnya, baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya. Harus ada yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita ngebahas tentang dokumen tata ruang. Sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang, jadi dari perencanaan tata ruang dapat menghasilkan dokumen tata ruang. Selain fungsi untuk mengaktivitaskan pemanfaatan tata ruang dan mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan tata ruang, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Adapun dokumen tata ruang sebagai berikut. Yang pertama itu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RT-RWN. Dokumen tata ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Dokumen ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang pada level provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya, dokumen tata ruang yang lain adalah Rencana Tata Ruang Provinsi. Ini adalah penjabaran dari RT-RWN pada masing-masing provinsi. Kalau yang tadi RT-RWN berlaku secara nasional, kalau RT-RP berlaku hanya di provinsinya. Dan ini adalah penjabaran dari RT-RWN. Selanjutnya ada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota. Ini diperuntukkan untuk acuan pemerintah kabupaten atau kota dalam menerbitkan izin prinsip dan izin lokasi bagi investor atau masyarakat pengguna ruang. Selanjutnya ada rencana detail ruang dan bentuk rencana detail tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. RDTR serta RTBL merupakan penjabaran dari detail dari dokumen RT-RWK dan sebagai acuan pemerintah kabupaten atau kota dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan. Jadi kalau RT-RWK yang poin ketiga itu untuk izin lokasi, kalau ini untuk acuan pemerintah dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan. Jadi udah izin lokasi, ada lagi izin bangunan. Selanjutnya di sini ada penyelenggaraan tata ruang harus memperhatikan hal-hal berikut. Kondisi fisik wilayah NKRI yang rawan terhadap bencana alam. Jadi dalam perencanaan tata ruang harus memperhatikan kondisi fisik wilayahnya. Kalau misalnya di satu wilayah itu rawan longsor, misalnya contohnya Puncak. Di Puncak itu rawan longsor, didirikan mal atau perumahan-perumahan. Itu udah di luar dari rencana tata ruang. Terus selanjutnya di sini memperhatikan potensi SDA, SDM, dan SDB. Kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, memperhatikan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu keselarasan atau kesatuan. Jadi dalam penyelenggaraan tata ruang harus memperhatikan semua ini dan menjadi satu kesatuan. Nggak bisa hanya memikirkan SDA aja, SDM aja, atau kondisi ekonominya aja membangun nih
wilayah puncak dibangun hotel-hotel mewah di lereng, itu nggak bisa, karena harus memperhatikan juga kondisi alamnya. Kalau udah dibangun longsor atau nggak sinergis sama kondisi sosial budayanya, itu semua harus diperhatikan. Selanjutnya harus memperhatikan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Sekian dari materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Harap dibaca lagi semua materinya. Ini sudah saya ringkas seringkas-ringkasnya. Selebihnya kalian bisa baca di buku masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.